Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan saya Dina Mardiana dengan NIM 2012302001, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang istisan, yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Ushul Fiqh 2. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan istisan. Nah, jadi istisan di sini yaitu berasal dari bahasa Arab istahsana yastahsinu. Secara bahasa berarti menganggap baik atau mencari yang lebih baik. Nah, jadi dalam ilmu ushul fiqh, istihsan itu adalah metode ijtihad berupa tindakan berpaling dari satu hukum yang sudah jelas kias menuju hukum pengecualian lainnya. Nah, next selanjutnya yaitu di sini ada macam-macam istihsan. Nah, jadi di sini macam-macam istihsan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada menguatkan kias kafi atau kias jali istihsan, di mana yaitu dilakukan dengan mendahulukan kias kafi dibandingkan kias jali karena dinilai lebih sesuai dengan tujuan syariat, keadilan dan kemaslahatan. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua, yaitu ada mengecualikan kasus tertentu dari hukum umum. Nah, jadi di sini istihsan itu dilakukan dengan mengecualikan suatu kasus dari ketentuan hukum yang bersifat umum berdasarkan dalil yang lebih kuat seperti nas, urf dan kemaslahatan. Nah, selanjutnya di sini yaitu ada istihsan terbagi menjadi 6 berdasarkan pada dalil yang melandasinya. Yang pertama yaitu ada istihsan dengan nas, 2 istihsan dengan ijma, yang ketiga istihsan dengan urf, yang keempat istihsan dengan kedaruratan, yang kelima istihsan dengan kias kafih, dan yang keenam yaitu ada istihsan dengan kemaslahatan. Nah, di sini ada beberapa contoh tentang penerapan istihsan. Yang pertama yaitu ada pemeriksaan medis. Nah, jadi di sini dokter diperbolehkan melihat aurat pasien dalam kondisi darurat demi kepentingan pengobatan dan keselamatan jiwa. Nah, yang kedua yaitu ada contohnya wakaf tanah. Nah, jadi di sini hak pengairan ikut diwakafkan bersama tanah agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh penggunaan pemandian umum. Nah, jadi di sini di mana menurut kias penggunaan pemandian umum itu dengan membayar biaya masuk dapat dianggap tidak sah karena jumlah air yang digunakan setiap orang itu berbeda-beda dan tidak diketahui secara pasti. Terus, akan tetapi melalui istihsan, praktik tersebut dibolehkan karena telah menjadi kebiasaan masyarakat yaitu urf dan memberikan kemudahan tanpa menimbulkan perselisihan. Nah, terus ada contoh selanjutnya yaitu ada sewa jasa atau yang sering kita sebut ijaroh. Nah, jadi berdasarkan kias akad sewa dapat dipandang bermasalah karena manfaat yang diperoleh belum ada ketika akad dilakukan. Namun, melalui istihsan akad ijaroh itu diperbolehkan sebab manfaatnya dapat diketahui dan disepakati dan akan diterima di masa yang akan datang. Nah, jadi kebolehan ini bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memanfaatkan jasa secara adil dan praktis. Nah, oke, selanjutnya yaitu ada pandangan 4 mazhab terhadap istihsan. Nah, jadi di sini ada 4 pandangan mazhab. Yang pertama yaitu ada mazhab Hanafi. Nah, jadi di sini mazhab Hanafi itu menerima dan menjadikan istihsan itu sebagai metode utama dengan mengutamakan kias kafi, nas, ijma atau urf demi menghindari kesulitan. Nah, yang kedua yaitu ada mazhab Maliki. Nah, jadi di sini mazhab Maliki itu menerima istihsan dengan mengedepankan kemaslahatan dan urf apabila penerapan dalil umum menimbulkan kemudorotan atau kesulitan. Nah, selanjutnya itu ada mazhab Hambali. Nah, jadi di sini mazhab Hambali ini yaitu menerima istihsan terutama yang didasarkan pada prinsip maslahah mursalah atau kemaslahatan umum. Dan yang keempat yaitu ada mazhab Syafi'i. Nah, jadi di sini mazhab Syafi'i yaitu menolak istihsan sebagai metode istinbat hukum karena dinilai berpotensi menetapkan hukum berdasarkan akal atau hawa nafsu tanpa landasan nas maupun kias yang jelas. Nah, jadi dari 4
mazhab tadi di sini yaitu di mana mazhab Hanafi yaitu menolak. Nah, jadi sebelum kita tutup adapun kesimpulannya. Nah, jadi di sini istihsan merupakan metode istinbat hukum yang mengutamakan dalil yang lebih kuat demi mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan menghindari kesulitan. Jadi metode ini diterima oleh mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, sedangkan mazhab Syafi'i yaitu menolaknya. Dengan demikian, istihsan itu menunjukkan fleksibilitas, yaitu mudah diterima hukum Islam dalam menjawab berbagai persoalan sesuai dengan prinsip syariat. Nah, mungkin cukup itu saja pembahasan tentang istihsan kita, di mana tadi itu ada tentang pengertian, yaitu ada dialektika 4 mazhab, dan cara penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup itu saja. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Usikum bitaqwallahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.